Jadi ada satu penjaga sipir penjara ini, laki-laki, gendut, orang kumis tebal, jatuh cinta sama Habib Segaf. Bisa bayangkan ya Allah, itu tidak apa-apa. Jadi kalau pergi itikaf di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, Abah ditangkap polisi, dimasukkan di penjara di Saudi karena overstay. Visanya Abah sudah kadaluarsa, sudah mati, karena Abah terlalu lama tinggal di depan Ka'bah, itikaf di Masjidil Haram terlalu lama sampai Abah overstay. Akhirnya Abah ditangkap, dimasukkan di penjara Arab Saudi. Penjara Arab Saudi beda dengan penjara di Indonesia. Penjara Arab Saudi itu di tengah gurun padang pasir yang sangat panas, yang rata-ratanya panasnya itu di atas 48 derajat Celcius. Waktu Umi naik haji tahun 90, waktu tragedi terowongan Mina, itu panasnya itu 51 derajat. Dan Umi sedang hamil 7 bulan Habib Muhammad Waliullah. Umi naik haji. Habib Muhammad Waliullah kemarin naik haji 48 derajat. Masih lebih dingin dari waktu Umi naik haji. Abah dilempar ke penjara Saudi gara-gara overstay, kelamaan tinggal di Saudi, tidak perpanjang visa. Akhirnya di dalam penjara di tengah gurun pada pasir yang sangat panas, itu mereka bikin penjara di bawah tanah, gelap. Di situ satu ruang itu orang semua tidak bisa tidur baring, semuanya tidurnya duduk. Di situ ada orang Cina, ada orang Korea yang rata-rata sudah gila. Sampai Abah belajar menyanyi lagu Cina karena teman sepenjaranya orang Cina. Itu kalau dikasih makan tuh dilempar aja. Tidak ada piring, nggak ada garpu, nggak ada sendok, apalagi gelas. Gelas yang minum air dari keran di WC. Jadi di situ ada tempat WC-nya, itu ada keran, di situ minum airnya. Semuanya sudah kurus-kurus, tunggu mati aja. Dan Abah dilempar ke penjara seperti itu. Sebab itu mau bilang Habib Muhammad, Habib Hasan, Habibullah, Syarifah Nabila, 4 orang yang berangkat haji tahun ini, Anda belum apa-apa. Alhamdulillah mereka dibantu. Kemungkinan dibantu sama malaikat. Akhirnya tidak jadi masuk penjara dan tidak jadi dideportasi ke Indonesia. Kalau Abah masuk di penjara, di dalam penjara itu tidak ada yang tahu. Keluarga, teman-teman tidak ada yang tahu Abah di penjara di bawah tanah, di gurun padang pasir di Arab Saudi. Abah mau keluar, bagaimana? Ceritanya Abah tuh lucu. Jadi ada satu penjaga sipir penjara ini, laki-laki, gendut, orang kumis tebal, jatuh cinta sama Habib Segaf. Bisa bayangkan, homo. Jadi kalau Anda lihat sekarang, kenapa homo, lesbian, wah berani dia. Abah bilang orang-orang Arab itu sebenarnya rata-rata homo. Sebab itu di dalam Islam paling beratnya adalah orang yang homo, mau lesbian. Di Al-Asriya Nurul Iman, di pesantrennya kami, ketahuan anak santri homo, mau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, langsung dipecat. Untuk nggak dihukum mati. Di dalam Islam itu dihukum mati homo dengan lesbian. Sekarang orang-orang kafir paksa kita harus terima orang-orang yang homo, orang-orang yang lesbian. Itu ajaran siapa? Kalau ajarannya orang-orang ahli nar, orang-orang ahli neraka, ya silakan. Tapi dalam Islam itu hukumnya haram. Bukan haram lagi, itu mereka-mereka itu pasti langsung ke neraka. Kecuali kalau mereka bertobat.
Jadi ada salah satu sipir ini senang dengan Abah. Abah kan ganteng, putih, bersih. Jadi dia kepingin mau cium Abah. Jadi ini Anda harus belajar. Bukan kita lihat orang ini homo, tapi bagaimana Habib Segaf, Syekh Habib Segaf ini bagaimana harus keluar dari penjara. Kalau tidak keluar dari penjara pasti mati di dalam penjara karena tidak ada makan, tidak kena matahari, orang-orang di dalam sudah kurus kering, tidak ada orang yang tahu apa di dalam penjara. Jadi Abah manfaatkan kegantengannya Abah. Padahal ganteng itu kan selalu dengan perempuan ini, dengan laki-laki, laki bejat homo ini. Jadi dia bilang, saya mau cium kamu. Dia dari jauh, kamu boleh. Kan Abah bahasa Arab, Abah fasih bahasa Arab. Bukan hanya nahu sorot, tapi balaghah dan mantik. Itu sudah ke sastra Arab. Akhirnya Abah bilang nanti malam. Kita ketemu di mana gitu. Tapi kamu harus keluarkan saya. Gak bisa kalau kita mau ciuman di dalam penjara. Manfaatnya ini adalah Anda harus tahu ketika Anda di mana berada, hanya Allah saja yang bisa menyelamatkan Anda. Habib Muhammad juga cerita, saya ditinggal. Habib Muhammad ini kan lemah, tidak kuat lari, tidak kuat jalan. Habib Hasan tinggi besar, taekwondo, dilatih Kopassus. Habib Muhammad adik dari Habib Hasan, selisih 2 tahun. Umi waktu menyusui Habib Muhammad, Umi mimpi Rasulullah SAW pertama kali. Waktu Umi hamil Habib Hasan, Umi mimpi, Umi peluk pedangnya Rasulullah SAW Dzul Fiqar, dan Umi sholat di belakangnya Rasulullah SAW. Mereka ini orang-orang yang bisa dibilang orang-orang terpilih, tetap aja dihajar, diuji ketika mereka naik haji. Abah, orang alim, bisa dibilang waliullah, itu lebih parah ujiannya. Jadi